di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video RBL kami tentang Venturimeter. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rosalina Lesanda dari Prodi Biologi dengan NIM 1201 Nama saya Diana Putri Wahyuni dengan NIM 12018003 dari Prodi Biologi. Nama saya Yayu Haryati, Prodi Biologi dengan NIM 12018004. Saya Wasri Amadike, NIM 12018002, program studi biologi. Saya Lana Vanalisa, program studi Teknologi Kelautan dengan Nama saya Iwan dari Prodi Sains Kelautan dengan NIM 104041. Baiklah, langsung saja ke videonya. Venturimeter adalah sebuah alat yang mengukur pipa sentuh. Pipa sendiri merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang, bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar, dengan dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Dalam pipa Venturi, luas penampang pipa bagian tepi memiliki penampang yang lebih luas daripada bagian tengahnya, atau diameter pipa bagian tepi lebih besar daripada bagian tengahnya. Zat cair dialirkan melalui pipa yang penampangnya lebih besar, lalu akan mengalir melalui pipa yang memiliki penampang yang lebih sempit. Dengan demikian, maka akan terjadi perubahan kecepatan. Venturimeter itu sendiri digunakan sebagai alat untuk mengukur kelajuan suatu zat cair. Nah, berikut adalah ilustrasi tentang Venturimeter tanpa manometer. Pada ilustrasi tersebut terdapat dua kondisi. Yang pertama, pada saat fluida masuk melalui penampang yang lebar atau dengan luas penampang A1. Dan yang kedua, pada saat fluida memasuki penampang yang lebih sempit atau disebut dengan A2. Jika luas penampangnya kecil, maka laju aliran semakin besar. Sebaliknya, jika luas penampangnya besar, maka laju alirannya semakin kecil. Karena A1 lebih besar dari A2, maka berdasarkan persamaan kontinuitas, V1 lebih kecil dari V2. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus menentukan kelajuan aliran fluida. Kita dapat memulainya dengan hukum Bernoulli, yaitu P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2 kuadrat. Karena H1 dan H2 dianggap sama, maka P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Karena P1 lebih besar dari P2, maka P1 kurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat. Jadi P2 sama dengan A1 V1 per A2. Kemudian kita turunkan lagi rumusnya sehingga diperoleh rumus untuk menentukan laju aliran fluida adalah V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1. Dengan V1 adalah kecepatan aliran fluida pada penampang yang pertama dan V2 adalah kecepatan aliran fluida pada penampang yang kedua atau penampang yang lebih kecil. Nah, berikut tampilkan keterangan dari masing-masing rumus tadi. Pada video sebelumnya dijelaskan bahwa jika luas penampangnya kecil, maka laju alirannya semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika luas penampangnya besar, maka laju alirannya semakin kecil. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi dikarenakan prinsip kerja Venturimeter itu sendiri berdasarkan pada asas Bernoulli yang berbunyi pada pipa mendatar atau horizontal, tekanan fluida yang paling besar adalah pada bagian kelajuan alirannya paling kecil, dan tekanan yang paling kecil adalah pada bagian kelajuan alirannya paling besar.
Berikut inilah cara kerja venturimeter tanpa manometer. Pertama, isilah dirijen dengan air, lalu arahkan pipa venturi sejajar lurus. Kemudian, bukalah keran pipa untuk mengalirkan fluida. Dapat kita lihat tekanan air pada lubang pipa kecil memiliki laju kecepatan atau laju aliran yang lebih besar dibandingkan lubang pipa besar. Hal ini berdasarkan prinsip hukum Bernoulli, jika luas penampangnya kecil, maka laju alirannya semakin besar. Jika luas penampangnya besar, maka laju aliran semakin kecil. Baiklah, sekian video yang dapat kami jelaskan.